Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang fikih pada fasa Khulafaur Rasyidin. Namun sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan nama kelompok. 1. Amanda Putri Dewanti, Dana Ainal Hasan, dan Habibah Nur. A. Sejarah fikih pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode sahabat berlangsung sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Muawiyah bin Abu Sufyan memegang pemerintahan Islam pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sahabat yang memiliki keutamaan yaitu Khulafaur Rasyidin, yaitu di antara 4 khalifah itu adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah pengganti Nabi yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan terkenal dengan kesolehannya. Pada periode ini, wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Hal ini bertampak pada proses asimilasi dan akulturasi ragam budaya serta adat istiadat dari berbagai wilayah. Sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang bahkan penyelesaian masalahnya tidak terdapat secara spesifik di dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga para sahabat sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengawali proses ijtihad untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Kecenderungan yang digunakan adalah melalui jalan musyawarah, mengkaji, meneliti, dan menyepakati kesimpulan pandangan secara berjamaah, atau proses inilah kemudian disebut dengan ijtihad. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari Rasulullah SAW hidup dan membimbingi hingga Rasulullah wafat dan tidak mendampingi umat Islam lagi. Ketika Rasulullah masih hidup, sahabat menggunakan 3 sumber hukum sebagai rujukan, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yu atau nalar. Sedangkan di era para sahabat digunakan beberapa cara baru untuk memecahkan hukum, yaitu ijma sahabat dan maslahah. Khulafaur Rasyidin menggunakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menentukan hukum. Musyawarah tersebut diikuti oleh sahabat yang ahli hukum dan hasil musyawarah tersebut diikuti juga oleh sahabat yang lain, sehingga muncul kesepakatan para sahabat atau ijma sahabat yang disepakati oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya. Sahabat juga menggunakan ra'yu atau akal yang berupa qiyas atau maslahah. Penggunaan ra'yu untuk mencari pemecahan hukum dengan qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah. Metode yang digunakan pada masa sahabat dapat ditempuh melalui beberapa cara. 1. Dengan semata pemahaman lafaz, yaitu memahami maksud yang terkandung dalam lahir lafaz, seperti bagaimana hukum membakar harta anak yatim. Ketentuan yang jelas dalam Al-Quran hanyalah larangan untuk memakan harta anak yatim, sedangkan hukum membakarnya tidak ada. Karena keduanya sama-sama menghilangkan atau mengurangi harta anak yatim, maka keduanya sama hukumnya, yaitu haram. Cara ini disebut dengan metode mafhum. 2. Dengan cara memahami alasan atau ilah yang terdapat dalam suatu kasus atau kejadian yang baru, kemudian menghubungkannya dengan dalil nas yang memiliki alasan atau ilah yang sama dengan kasus tersebut. Metode ini disebut dengan qiyas. Pembahasan hukum yang dilakukan sahabat masih terbatas kepada pemberian fatwa atas pertanyaan atau permasalahan yang muncul, belum sampai kepada perluasan kajian hukum Islam kepada masalah metodologi. B. Fikih periode Abu Bakar Asy-Shiddiq.
Saat Abu Bakar menjadi khalifah, maka seluruh kegiatan keagamaan berada di tangannya. Pada zaman banyak sekali permasalahan yang dihadapi seperti memerangi kaum murtad, kaum ingkar zakat, nabi palsu, dan masih banyak lagi. Ciri khas penggunaan fikih pada masa Abu Bakar As-Siddiq. 1. Penggunaan qiyas secara luas pada berbagai kasus hukum yang penyelesaiannya tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. 2. Ijma' dimanfaatkan sebagai dasar penetapan hukum. Semua yang dilakukan oleh Abu Bakar saat itu adalah cara menyelamatkan agama, sehingga perkembangan fikih saat itu sangat baik. Kondisi masyarakat Arab saat itu sangat keras, terkadang harus dikeluarkan hukum yang keras pula, seperti perang. Abu Bakar mengembangkan metode ijtihad dengan beberapa ketentuan, yaitu mencari dan menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran. 2. Kemudian jika tidak menemukan di dalam Al-Quran, maka mencarinya as-sunnah. 3. Jika tidak ditemukan, maka mencarinya dengan bertanya kepada sahabat yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. 4. Jika tidak ditemukan lagi, Abu Bakar mengumpulkan para sahabat untuk memutuskan suatu hukum berdasarkan ijtihad yang dapat disepakati. Ada juga beberapa ijtihad Abu Bakar, yaitu tentang waris juga yang berasal dari Nabi Muhammad, bahwa dikatakan Fatimah tidak berhak atas harta Nabi SAW karena Fatimah adalah Nabi dan anak Nabi tidak berhak mendapatkan warisan. Dan bagian nenek dalam harta warisan adalah 1/6. C. Fikih pada periode Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ijtihad menjadi lebih sering digunakan untuk menetapkan hukum. Bahkan para analitis kontemporer menyatakan bahwa Umar bin Khattab adalah khalifah yang sangat berani dan liberal dalam melakukan ijtihad wasiat. Umar bin Khattab kepada Qadhi Syur'ih, yaitu berpeganglah kepada Al-Quran dalam menyelesaikan masalah. 2. Jika tidak ditemukan, maka carilah pada penjelasan Nabi. 3. Jika tidak ditemukan lagi, maka berjihadlah. Pada periode Umar bin Khattab, ia juga mewariskan khasanah fiqhiyah, tapi berbeda dengan Abu Bakar. Umar berpendapat bahwa kakek tidak mengijab saudara, dengan artian saudara-saudara bila bersama kakek tetap mendapatkan warisan, dengan alasan bahwa kedudukan kakek dan saudara-saudara itu sama karena mempunyai hubungan yang sama kekerabatannya melalui garis ayah. D. Fikih periode Utsman bin Affan. Dalam penetapan hukum, Utsman lebih cenderung melihat Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi suatu masalah di mana ada pilihan. Kemudian Nabi memilih yang mudah. Sejak Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, muncullah berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya sesuai dengan kondisi masyarakat daerah tersebut. Pada periode Utsman bin Affan, muncul permasalahan tentang unta yang berkeliaran yang tidak diketahui pemiliknya. Apakah boleh diamankan seperti barang temuan lainnya atau tidak? Ikhtilaf tersebut terjadi karena adanya hadis yang menyebutkan bahwa unta-unta itu harus dibiarkan hingga ditemukan oleh pemiliknya sendiri. Ketika kondisi pemerintahan mengalami kegoncangan, keamanan tidak terjamin, Utsman berpendapat bahwa sebaiknya unta-unta itu diamankan. D. Fikih periode Ali bin Abi Thalib. Pada periode Ali bin Abi Thalib, muncul persoalan fikih tentang mahar istri yang ditinggal mati suaminya.
para fuqaha berbeda pendapat tentang bagaimana hukum seorang wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum melakukan hubungan suami istri dan belum juga ditentukan kadar maharnya. Menurut Ibnu Mas'ud, wanita itu berhak mengambil mahar seperti biasa dari harta peninggalan suaminya, seperti yang terjadi para Barwa binti Washi al-Aslamiyah di zaman Rasulullah. Akan tetapi, Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa ketentuan ini merugikan satu pihak. Menurut Ali, wanita itu tidak berhak mengambil mahar dari harta peninggalan suaminya sebelum terjadi hubungan suami istri. Kami tidak akan meninggalkan Al-Quran karena persyaratan orang, kata Ali. Tentang iddah, wanita yang ditinggal mati suaminya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 234, yaitu 4 bulan 10 hari. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri atau hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu atau para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut Allah mengetahui. Membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ali bin Abi Thalib juga melakukan ijtihad. Ijtihad yang beliau lakukan adalah sanksi bagi pemabuk adalah 80 kali atau 80 dirham dan ahli waris untuk istri 1/9. Jika pembagian ahli waris terdiri dari istri, ibu, ayah, dan 2 anak perempuan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.